Hunter, kembali lagi bersama Danny Shadow. Kita ketemu lagi. Mohon maaf, sudah hampir 8 bulan saya tidak membuat konten dikarenakan tahun lalu saya tersendat dengan panen cengkeh dan dilanjutkan dengan saya melakukan uji coba. Tapi dari hasil uji coba yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu dan hasilnya masih ada juga yang gagal, dan saya belum bisa mendapatkan hasil yang sempurna daripada kaca prisma seperti yang kita pesan dari luar negeri. Maka daripada itu saya tidak menerima orderan mounting dikarenakan saya melakukan uji coba, dan sekarang kita dihadapkan dengan masalah yaitu virus COVID-19 yang menyebabkan pemerintah harus melockdown untuk aktivitas di luar rumah. Saya tidak bisa keluar daerah untuk membeli bahan-bahan yang menunjang untuk pembuatan kaca prisma. Dan untuk konten kali ini saya akan melanjutkan pembuatan mounting menggunakan kaca prisma yang sudah saya beli dari luar negeri, yang sudah saya tunjukkan di konten sebelumnya. Dan di sini saya sudah punya kaca yang saya sebutkan tadi, yaitu kaca prisma. Ini dia. Tapi untuk kaca ini ukurannya hanya 15 mm kali 15 mm, panjang 100 mm, dan untuk posisi miringnya ini dia 22 mm. Jadi cukup kecil dengan apa yang saya prediksikan sesuai dengan gambar yang saya buat di Google SketchUp. Jadi ini saya akan potong menjadi dua, dan nanti saya akan susun menjadi bentuk kubus. Karena ini hanya segitiga Pitagoras, jadi saya akan menempel dikarenakan apabila cuma satu bagian saja maka dia tidak akan mendapatkan hasil yang lurus daripada ketika kita mau melihat dari sebelah sini. Oke, jadi ini saya akan belah dua dan saya akan menyatukan agar dia menjadi bentuk kubus. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman Shadow Hunter tidak lupa lagi yaitu mensubscribe channel saya, like dan tinggalkan komen agar supaya channel Danny Shadow Sport dapat berkembang di dunia YouTube dan bisa memberikan tutorial-tutorial berburu dan memancing. Oke, langsung saja. Sebelum saya akan memotong kaca prisma ini menjadi dua, saya akan menunjukkan gambar 3 dimensinya melalui aplikasi Google SketchUp yang saya sudah buat di laptop saya. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya sudah sediakan tampilan 3 dimensi, dan saya sudah menggabungkan tipe F dengan kaca prisma yang tadi saya berikan ukurannya. Ukurannya 100 mm atau 10 cm, dan saya sudah kecilkan seperti ini. Dalam arti ini saya sudah potong menjadi ukuran yang sama, 1,5 cm kali 1,5 cm dan panjang 1,5 cm. Oke. Untuk ukuran ini cukup kecil dikarenakan ukuran kaca yang saya pakai, kaca datar yang saya pakai di mounting IPF ini lebarnya 3,2. Ini dia 3,2. Jadi setengah daripada kaca yang saya akan pakai di mounting karena kan cuma 1,5 cm. Jadi untuk kaca prisma yang sekecil ini saya akan mencari posisi senternya yang sempurna. Apakah dia bisa center antara HP dengan teleskop. Jadi apabila saya berhasil menggunakan kaca ini, maka saya akan memesannya lebih banyak lagi dari luar negeri apabila pemerintah Indonesia sudah menyatakan lockdown di Indonesia sudah dicabut dan pengiriman dari luar negeri sudah bisa diakses kembali. Jadi teman-teman Shadow Hunter, ikuti video saya bagaimana cara saya memotongnya, simak terus. Oke teman-teman Shadow Hunter, sekarang saya akan memotong kaca prisma ini. Jadi kaca prisma ini saya sudah pasang selotip kertas
agar supaya nanti ketika saya akan potong menggunakan mesin gurinda, hasil potongannya tidak menyebabkan retakan-retakan kecil yang nanti merusak tampilan daripada kaca prisma ini. Jadi tips untuk memotong kaca yaitu menggunakan selotip seperti ini. Nah, baik. Terus untuk mata gurinda saya menggunakan mata gurinda diamond. Ini dia. Ini saya pesan dari luar juga, dari luar negeri. Saya impor dari luar negeri. Dikarenakan saya mencari untuk di toko-toko online yang ada di Indonesia atau toko online yang sudah kita kenal, dia harganya sangat mahal dan susah untuk ditemukan. Jadi ini saya pesan beberapa. Oke, jadi jangan lupa ketika kita mau memotong kaca, kita gunakan pengaman seperti sarung tangan ini. Kedua, kita menggunakan kacamata. Jangan sampai serpihan daripada kaca mengenai mata. Seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan masker. Jangan sampai debu masuk ke hidung kita. Oke, langsung saja simak terus. Dan jangan lupa agar supaya kebisingan pada telinga tidak mengganggu, kita pakai ini. Oke, saya putar ke bawah sedikit. Oke, ini dia. Ini saya sudah punya dua bagian. Nanti saya akan bikin dia menjadi kotak seperti ini. Oke. Jadi untuk sisi-sisi yang tidak rapi ini, saya akan menggunakan gurinda diamond yang bentuknya, tunggu sebentar. Ini dia. Jadi dia fungsi daripada gurinda yang seperti ini. Dia merapikan sisi-sisi daripada kaca ini. Oke. Nanti saya akan coba apakah hasilnya ketika disatukan menjadi persegi seperti ini, apakah dia bisa tembus untuk dilihat. Oke. Nanti simak terus. Oke, sekarang kita sudah di tahap pengamplasan untuk merapikan bagian pinggiran daripada kaca prisma. Di sini saya sudah memberi garis. Ini dia. Ini saya akan merapikan sisi-sisi daripada kaca prisma ini. Ini dia. Oke. Dan di sini saya menggunakan mesin gerinda mini. Ini dia. Oke. Untuk mata diamond saya sudah pasang di gerinda mini ini. Saya mengupgrade-nya agar supaya bisa untuk menjadi amplasan samping. Ini dia. Oke, tapi sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman saya antar meng-subscribe channel saya lagi, like, tinggalkan komen agar supaya channel dari channel Sport dapat berkembang di dunia YouTube. Oke, sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya menggunakan alat pelindung. Safety first. Oke, kacamata. Oke, langsung saja.
Oke, kedua-duanya sudah. Ini dia. Sudah rapi. Jadi hasilnya coba rapi. Ini dia. Menggunakan mata diamond yang khusus untuk mengaplas bagian tepi atau bagian samping kaca. Jadi hasilnya cukup memuaskan. Oke, jadi ikuti klip saya bagaimana merakit menjadi angle sight dan kaca ini seberapa jernih view daripada kaca prisma yang saya buat ini. Oke, simak terus. Oke, ya sekarang kita sudah sampai di tahap mountingnya sudah jadi. Ini dia. Nah, ini saya sudah taruh di dalam, kan? Oke, seperti ini. Saya sudah taruh dalam, kan? Oke, jadi mountingnya tidak saya buat penuh, hanya sebatas ini saja. Dikarenakan karena kaca ini hanya berdiameter 15 mm kali 15 mm, jadi dia tidak bisa menangkap view bulat secara sempurna. Jadi langsung saja bagaimana hasil daripada kaca prisma yang saya buat ini. Oke, saya akan pindahkan kamera ini ke HP ini. Oke, di sini saya sudah punya dua HP untuk merekam secara dekat. Yang satu saya menggunakan Samsung dan yang satu saya menggunakan Vivo. Oke, langsung saja. Oke, di sini bentuknya seperti ini. Jadi saya punya dua pipa di sini, pipa bagian luar dan pipa bagian dalam. Fungsi daripada pipa bagian dalam agar mempermudah dia diatur, digeser, diputar. Oke, ini dia, langsung saja. Oke, saya rekam ya. Ya, ini dia. Hasilnya sangat memuaskan, tidak berbayang, tidak seperti kaca datar yang saya buat pada mounting atau angle sight scope sebelumnya. Ini dia. Cuma untuk memposisikannya sedikit. Oke, nah ini dia. Jadi dia untuk bulatan, view bulatannya ini tidak sempurna karena kacanya berdiameter kecil, jadi tidak dapat menampilkan lingkaran sepenuhnya. Ini dia. Nah, jadi ini jarak daripada kaca pantul ke HP ini 3 cm. Tapi apabila saya dekatkan atau lepaskan bulatannya yang ini, maka dia akan kelihatan lebih bulat lagi. Oke. Ini dia. Kita coba lagi ya. Maaf sedikit susah ini. Dia bisa menampilkan view sepenuhnya daripada teleskop. Mana yang tadi? Nah, ya. Itu dia. Jadi, ini deh.
Nah, fokuskan. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk mencari posisi yang lebih sempurna, maka dia harus didekatkan seperti ini. Jadi ini cukup mengganggu nanti apabila kita jadikan dia full mounting, karena untuk posisinya dia sudah, mohon maaf, dia akan terlalu menempel di teleskop yang nanti akan menyulitkan kita untuk punya ruang gerak lebih. Jadi saya akan memesan kaca prisma lagi yang diameternya 20 atau 25 mm lagi, karena ini terlalu kecil. Jadi kita harus mendekatkan lebih rapat lagi HP-nya, yang menyebabkan ruang gerak atau tidak ada jarak antara HP dengan teleskop yang menyulitkan nanti ketika akan menggunakan. Jadi untuk hasil daripada mounting yang tipe terbaru, saya belum tahu akan diberi nama mounting apa ini. Mungkin cuma sampai sini saja. Nanti untuk review dan uji coba berikutnya tunggu di video atau konten berikutnya. Oke, bersama saya Danny Shadow Hunter. Mantap.